saya ini kan adik gitu dari Kanjeng Gusti Patih gitu. Jadi saya juga kalau mau manggil kakak asa kurang adab. Tapi kata beliau kita seumuran ditanya gitu. Jadi saya panggil kakak Kanjeng Patih gitu ya. Tadi saya juga dengar mama panggil mama ya. Mudah-mudahan antep raja ya namanya. Nah, dia mah antep kiai ya mah kan. Beda kan ya. Nah, jadi tiba lagi raja jeung kiai itu nggak hiji gitu. Jadi dari dulu para raja dan para kiai, para ulama itu bersatu. Jadi ya mudah-mudahan persatuan ini oleh Allah dilanggengkan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub, bareng-bareng. Ulah minta, jangan minta, minhu dari Allah, ayyuh rizaka, mengeluarkan Allah kepada engkau, min halatin, dari satu kondisi, yasa'malaka, supaya Allah menjadikan bima siwaha, dalam tingkah yang lain. Kalau aradaka, kalau Allah menghendakimu, nasa'malaka, Allah akan menjadikan min ghairi ikhraj, tanpa Allah mengeluarkan. Ini dalam makalah ini musannif mengingatkan kita bahwa yang kita kejar itu tidak boleh kondisi. Bareng-bareng, tidak boleh apa? Kondisi, keadaan ya. Jadi kita nggak boleh jadi hamba keadaan. Mesti abdi mah ulah mung panas gitu kan. Bukan nggak boleh gitu. Nggak boleh jadi hamba keadaan. Yang itu cuma Allah baik gitu. Jadi kuduna jadi hamba saha? Hamba Allah, atau jadi hamba naon? Nah, karena kalau Allah ingin mengubah kita dalam suatu kondisi yang kita harapkan, itu tanpa Allah mengeluarkan kita dari keadaan ini, Allah bisa memberikan keadaan itu. Karena kudroh ini ya, tidak dihakimi oleh asbab, tapi kudroh ini menghakimi asbab. Oleh barang kudroh ini jadi hakim, tidak dihakimi oleh asbab. Kita nggak usah minta ke Allah keluar dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain, tapi kita harus keluar dari suatu kondisi kepada Allah. Jadi kita nggak boleh jadi hamba hal, tapi kita jadi hamba siapa? Allah. La tarham, bareng-bareng. Min qaul ila qaul. Janganlah kau berangkat dari makhluk ke makhluk. Balil hal. Jadi berangkatlah minal qaul ilal mukawwin, dari makhluk kepada Allah. Jadi kita nggak bisa, nggak boleh kata Ustaz itu. Kita menginginkan satu kondisi, pindah kondisi lain. Tapi kita harus ingin pindah dari suatu kondisi ke pembuat kondisi. Ya, kita harus minta kalau pindah dari satu kondisi ke pembuat kondisinya. Karena kalau kondisi itu sama aja, apapun bentuknya namanya luar Allah itu aja. Contoh misal, ini luar Allah itu apapun bentuknya tetap gelap. Ya, kalau Imam Ghazali ya mengibaratkan manusia itu seperti silaru. Ya. Cirebon naon silaru namina. Laron, seperti laron. Laron itu kan nyerang apa biasanya? Patromak ya, lampu, nyerang lampu. Kenapa yang lampu? Kata Imam Ghazali, karena dia merasa hidup dalam kegelapan. Lalu dia nyangka bahwa lampu itu adalah jendela untuk keluar dari kegelapan. Setelah dia coba nabrak lampu, ternyata setelah lewat lampu itu tetap apa? Tergelap. Dia jangan begini. Oh, tadi itu salah. Bareng-bareng. Oh, tadi itu jalannya. Lalu dia balik lagi nyebrang lampu lagi. Nyebrang lampu lagi.
udah nyebrang gimana? Tetap masih gelap. Udah gitu apa lagi? Nyebrang lampu lagi. Terus nggak berhenti sampai apa? Sampai terbakar. Bareng-bareng sampai apa? Nah, semua luar Allah itu ibarat lampu tersebut. Berapa kali pun kita menyeberanginya, kita tidak akan pernah menemukan terang. Selama yang kita kejar bukan siapa? Allah, kita tidak akan pernah menemukan terang. Bareng-bareng. Selama kita tidak berjalan menuju Allah, kita tidak akan pernah menemukan terang. Pasti gelap selamanya. Sampai apa? Sampai terbakar. Dan seluruh luar Allah itu, walaupun bentuknya cahaya, misal ibadah contohnya, atau misal sedekah atau apapun, walaupun cahaya bentuknya, tetap pada sesuatu itu tetap gelap, tetap agyar. Tetap apa? Agyar. Yang berilu siapa? Allah. Jadi berangkat dari luar. Allah kepada siapa? Bermarah. Berangkat dari luar. Kepada siapa? Allah. Dengan apa? Dengan Allah. Dengan apa? Dengan apa? Apa modalnya? Apa modalnya? Allah. Kita berangkat kepada Allah dengan kekuatan Allah. Disebut tawakul. Disebut apa? Disebut apa? Tawakul. Apa modalnya berangkat ke Allah? Allah. Apa berangkat? Apa modalnya berangkat ke Allah? Allah. Yang ditujunya siapa? Allah. Modalnya apa? Allah. Harapannya apa? Allah. Tempat gantungnya apa? Allah. Pakai modal Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Saya sering akhir-akhir ini minggu ini ngomong begini. Kalau kita bertanya, ini harus bagaimana? Ayo orang. Harus bagaimanakah kita? Ayo. Menghadapi ekonomi harus bagaimana gitu kan? Menghadapi urusan harus bagaimana? Anak harus kudu kumaha gitu. Ayo, kudu kumaha ya teh kudu kumaha. Nya harapan panas, nya harapan kudu kumaha ya teh. Ayo, kabeh perkara ayo. Semua urusan dalam genggaman Allah. Serahkan saja pada yang genggamnya. Serahkan saja pada yang genggamnya. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Gampang, serahkan saja pada yang genggamnya. Ada enggak semua yang terjadi di luar genggaman Allah? Ada tidak? Ada tidak semua keadaan di luar kehendak Allah? Ada tidak? Ada enggak semua yang terjadi di luar rencana Allah? Tidak. Tidak. Semuanya dalam genggaman Allah. Semua dalam rencana Allah. Ya sudah, Allah yang genggam, Allah juga nyuruh kita menyerahkan kepadanya. Allah juga nyuruh kita percaya kepada, dan Allah juga yang menjamin siapa yang percaya dia yang akan berhasil. Siapa yang pasrah dia akan berhasil. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu jaminan dari Allah. Siapa yang mantap sama Allah, menyerah kepada Allah, fahuwa hasbuh, dia yang akan berhasil. Ya, Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Bareng-bareng. Tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul. Harus bagaimana ya? Harus bagaimana? Serahkan saja, pasrahkan saja pada yang genggamnya. Itu jawabannya. Tidak bisa kita, ya, tidak bisa kita di akhir kehidupan kita ini, ya, berpegang kecuali kepada Allah. Tidak bisa. Makanya guru mulia Sayyidina Siddiq Abdullah, dan secara silsilah juga sampai ya nasabnya ke Kangjeng Sirunjati itu, beliau ya, yaitu mengisrahkan kepada saya, ya sudah Pak,
Toreko itu kan banyak, tapi ambil aja dua yang paling tinggi kata beliau. Satu zikir, kedua dermawan. Bareng-bareng. Satu apa? Kedua apa? Dermawan. Jadi torekohnya apa tadi? Zikir dan dermawan. Nah, zikirnya apa saja terserah. Pokoknya zikir dan dermawan. Ilmunya apa? Tawakal. Ayo, ilmunya apa? Ilmunya apa? Hal hatinya ya menghadap Allah. Bareng-bareng. Madep kepada Allah, mantap kepada Allah, mepet kepada Allah, merasa fakir kepada Allah, merasa hina depan Allah, merasa cinta kepada Allah. Lagi, torekohnya apa tadi? Zikir dan ilmunya apa? Tawakal. Halnya gimana? Madep kepada Allah, mepet kepada Allah, mantap kepada Allah, fakir kepada Allah, merasa hina kepada Allah, merasa cinta kepada Allah. Kata Sayyidina Siddiq, menang ya, obah, ngadeg, lumbuh. Nah, itu seperti itu. Jadi dalam kondisi apapun, madep kepada Allah, mantap kepada Allah, kepepet kepada Allah, merasa hina depan Allah, cinta kepada Allah. Terus begitu sampai mati. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan ditolong Allah. Mudah-mudahan dimuliakan semua. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, terutama kepada Kangjeng Gusti Patih ya, yang telah merojong ya, dan menerima ziarah kita semua ke sini. Ya kalau beliau tidak menerima, kita kan nggak bisa di sini ya. Alhamdulillah. Bukan saja menerima, dan beliau saya sangat senang ya, di aku ade gitu ya. Cuma katanya gagah saya pakai kacamata gitu. Beliau belum berani gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang usia, tambah berkah, tambah kemuliaannya oleh Allah, kesejahteraannya juga diangkat oleh Allah, dibuka oleh Allah. Dan kita semua yang hadir di sini